Jadi karena puasa itu sifatnya untuk merasakan susahnya jadi fakir miskin yang kekurangan makan. Jadi kalau kita makannya seperti tadi, membabi buta, balas dendam, membeli semua yang kita mau, maka benar kata teman saya tadi, kita tidak sedang berpuasa, tapi hanya sedang berpindah jam makan, bahkan lebih rakus. Bener gak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siva Naura Channel. Kali ini Siva Naura mendapat banyak pertanyaan dari para sahabat. Banyak sekali yang bertanya, Bun, gimana sih cara menghilangkan rasa lemes, rasa ngantuk? Sedangkan kita sebagai penjahit itu banyak sekali pekerjaan, banyak sekali order yang menumpuk. Dan setelah semuanya itu kita terima, kita mencoba untuk close order, ternyata masih banyak yang nyusul, yang maksa, yang tidak mau ditolak. Kita sudah mencoba untuk menolak, tapi mereka bilang cuman satu, modelnya gampang kok. Belum lagi permaan-permaan yang datang yang semuanya tidak mau ditolak, semuanya minta dilayani dengan alasan kita kan sudah langganan, kita kan sudah pelanggan lama. Begitulah cerita suka duka dari para penjahit pada saat menjelang lebaran. Maksud hati ingin menerima order sesuai dengan kemampuan, tapi apa daya para pelanggan meminta untuk diselesaikan, untuk dituruti apa yang mereka mau, karena mereka adalah pelanggan. Mau tidak mau tetap diterima, sedangkan tenaga kita terbatas. Banyak sekali sahabat-sahabat yang bertanya, Bun, pada saat puasa ini kita ngantuk, lemes, terus kemudian banyak kebutuhan lebaran yang harus disiapkan, bersih-bersih rumah, terus meluangkan waktu untuk ibadah, sedangkan pekerjaan menumpuk. Sudah di stop tapi masih maksa, dan kita nggak tega untuk menolak. Gimana sih, Bun, solusinya agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, tapi tetap bisa bekerja dengan giat seperti biasanya? Nah, sebelum saya memberikan tips bagaimana agar tetap bugar di bulan puasa, agar pekerjaan kita bisa terselesaikan tepat pada waktunya, maka pertama kali yang harus kita ketahui adalah kenali dulu tujuan puasa. Kita disuruh puasa itu untuk apa sih? Pertama, tujuan puasa adalah merasakan kesusahan para fakir miskin yang kekurangan makan. Makan hari ini makan, besok tidak makan, siang ini tidak bisa makan, malam bisa makan sekali. Itu tujuan puasa. Pertama, kita agar tidak sombong. Pada saat kita memiliki sesuatu, kita disuruh untuk berbagi. Itu tujuan puasa. Tujuan selanjutnya adalah agar organ dalam kita lebih sehat. Karena dengan puasa kita itu seperti sedang membersihkan diri dari segi kesehatan. Usus kita yang terbiasa dikasih masukan, dikasih makanan terus menerus, itu diistirahatkan. Usus kita yang tadinya itu tiap hari dikasih makan pagi, siang, malam, itu diistirahatkan. Fungsinya untuk apa? Untuk membuang toksit, membuang racun-racun, sisa-sisa makanan yang menempel di dinding usus. Ya, karena kita tidak makan, maka usus tadi membakar toksit-toksit atau racun-racun yang menempel di dinding usus, itu dibakar untuk dijadikan tenaga. Jadi dengan berpuasanya kita, maka tubuh kita akan lebih sehat, usus kita akan lebih bersih. Dinding-dinding usus kita yang tadinya banyak menempel racun-racun atau sisa makanan yang menempel, itu akan keluar menjadi tenaga. Nah, untuk selanjutnya, dengan puasa kita akan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena apa? Karena puasa itu, kata Allah, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa dikatakan puasa itu untukku? Karena orang berpuasa itu kan tidak kelihatan. Misalnya kita ngomong berpuasa, tapi di dalam rumah kita minum, nggak ada yang tahu. Atau semua orang berpuasa, kita tidak berpuasa, kita makan di warung, tidak akan ditangkap polisi hanya karena kita tidak puasa. Maka sudah jelas puasa itu untukku. Jadi tujuan puasa itu
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita tahu, kita beriman apa enggak dengan perintah ini, kita bertakwa apa enggak dengan apa yang diperintahkan sama Allah. Itu tujuan puasa. Setelah kita ketahui tujuan puasa itu, maka yang harus kita ketahui yang kedua adalah kenali cara makan yang benar. Kembali ke tujuan awal bahwa puasa itu untuk merasakan susahnya jadi fakir miskin. Maka jangan sampai kita yang tujuannya itu untuk merasakan susahnya fakir miskin, pada siang hari kita berpuasa, pada malam hari kita makannya habis-habisan. Semuanya dibeli, semuanya dimasak, semuanya dimasukkan ke dalam perut. Nah, saya pernah berdiskusi dengan non muslim, ya, kawan saya, sahabat saya non muslim. Beliau bilang seperti ini, "Bun, saya melihat orang-orang yang berpuasa itu siang hari mereka berpuasa, pada saat sore hari mereka beli cendol, beli sirup, beli cemilan, beli gorengan, hampir semuanya dibeli, beli buah, beli ini, beli itu untuk dimakan pada malam hari." Nah, dalam hemat saya, dalam pemikiran kawan saya itu, apa bedanya berpuasa dengan berpindah jam makan? Jadi menurut sahabat saya tadi yang non muslim, puasa hanya sebuah perpindahan jam makan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi karena puasa itu sifatnya, kembali ya, jadi karena puasa itu sifatnya untuk merasakan susahnya jadi fakir miskin yang kekurangan makan. Jadi kalau kita makannya seperti tadi, membabi buta, balas dendam, membeli semua yang kita mau, maka benar kata teman saya tadi, kita tidak sedang berpuasa, tapi hanya sedang berpindah jam makan, bahkan lebih rakus. Benar gak? Jadi kalau kita berpuasa, tujuan berpuasa untuk merasakan jadi fakir miskin, ya kita makannya biasa saja seperti hari-hari sebelumnya, atau bahkan bisa lebih hemat, karena dengan kalau hari biasa kita makan 3 kali, kita puasanya makannya cuma 2 kali, jadi ada sisa, harusnya ada sisa uang belanja, karena kita makannya cuma 2 kali, makan buka sama makan sahur, harusnya harus ada sisa, dan sisanya itu untuk kita sedekahkan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui cara makan yang baik, kita harus mengenali makanan apa yang baik. Makanan yang baik untuk tubuh kita pada saat berpuasa adalah makanan dan minuman, ya, air putih, sayur, buah, agar tubuh kita tidak kekurangan serat. Dan selanjutnya adalah protein. Karbohidratnya jangan banyak-banyak, ya. Jangan sampai karena kita nanti puasa takut kelaparan, karbohidratnya dibanyakin. Ini juga bagus dipakai untuk anak-anak yang masih latihan puasa. Anak-anak yang latihan puasa karena orang tuanya takut nanti siangnya lapar, dibanyakin karbohidratnya, dibanyakin nasinya, itu salah, ya. Banyakin aja proteinnya, banyakin aja sayurnya, banyakin buahnya, karena buah sayur itu mengandung banyak serat yang fungsinya untuk metabolisme tubuh. Jadi pengeluaran racun, kalau metabolismenya bagus, metabolisme itu zat yang masuk kemudian dicerna oleh tubuh kemudian dikeluarkan, itu kalau lancar, maka tujuan untuk membersihkan usus kita, membersihkan organ tubuh kita, menyehatkan organ tubuh kita itu tercapai. Jadi dengan adanya sayur, buah, dan protein, asupan yang cukup untuk tubuh kita, selain membuat kita bugar, juga membuat metabolisme kita itu lancar, gitu. Jadi protein juga berfungsi untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Saya bukan dokter, saya juga bukan ustazah, tapi saya banyak belajar soal ini. Sebelum mendapat pertanyaan dari kawan-kawan, saya juga berpikir, kenapa pada saat puasa saya lemes, kenapa pada saat puasa saya ngantuk. Nah, itu saya pelajari. Saya tidak ingin itu terus-terusan terjadi pada saya, makanya saya praktekkan tips-tips yang diberikan oleh dokter yang saya pelajari. Nah, dan itu saya praktekkan. Protein itu tidak harus mahal, ya. Protein itu bisa dari susu, bisa dari tempe, tahu, ikan, ayam, dan daging. Itu sekali-sekali lah, ya, kita biar tidak boros, agar tidak banyak pengeluaran. Jadi pada saat kita memasukkan
makanan atau minuman ke dalam tubuh, kita harus tahu makanan dan minuman apa yang baik, karena kondisi tubuh kita yang berpuasa tidak mampu menampung makanan yang banyak. Benar nggak? Sedikit ada aja udah kenyang. Pasti pada saat berbuka puasa, baru minum, baru makan cemilan, baru makan buah, kok sudah kenyang ya. Dan di Indonesia itu kalau belum makan nasi mereka anggap belum makan. Jadi walaupun sudah minum dawet, sudah minum cendol, sudah makan puding, sudah makan buah, tapi kalau belum makan nasi, belum ketemu nasi, masih dianggap belum makan. Makanya kita harus dihitung, harus diatur. Airnya seberapa, buahnya seberapa, sayurnya seberapa, proteinnya seberapa, harus seimbang karena perut kita tidak mampu menampung banyak. Nah, itu tadi tips dari saya agar kita tetap bugar di bulan puasa, tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, dan agar pekerjaan kita selesai tepat pada waktunya, tapi ibadah kita tidak terganggu, ibadah kita tetap berjalan. Kita bisa merasakan susahnya jadi fakir miskin, kita bisa mendapatkan kesehatan tubuh, terus kemudian ketakwaan dan keimanan kita bisa meningkat karena kita melaksanakan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari saya, Syifa Naura, semoga membantu, semoga menginspirasi, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.